Nikita Mirjani grebek apartemennya. Loli ngamuk, gak ada adab loh Nikita Mirjani, gua habisin lo ya. Laura Mirjani atau Loli marah-marah di akun Instagramnya setelah mengetahui apartemen tempat dirinya tinggal diacak-acak oleh ibunya sendiri, Nikita Mirjani. Belakangan ini perseteruan antara Loli dan Nikita Mirjani memang makin panas. Apalagi Nikita Mirjani pun melaporkan Fadel ke polisi karena isu yang beredar tentang dugaan Loli hamil dan aborsi. Diketahui Nikita Mirjani melaporkan kekasih putrinya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 12 September 2024 lalu. Mengetahui tempat tinggalnya didatangi dan diacak-acak tanpa seizinnya, Loli pun mengamuk. Gak ada adab lo Nikmir, bangsat lo Nikmir, diacak-acak semua sama lo. Percuma lo acak-acak kamar gua. Di sini gua buktinya, di sini gua yang rasain dan alamin, gua yang jalanin hidup gua. Gua habisin lo ya, akan gua bongkar semua. Tulis Loli di akun Instagramnya It's Official Laura. Ia juga sambil menunjuk kondisi lemarinya yang diduga diacak-acak. Emang udah sakit sampai lemari gua baru buka begini acak-acak. Anjing lo, gila. Ini semua baju celana semua gua beli pakai uang gua sendiri loh. Anjing gila, kerja keras gua selama ini diacak-acak sama lo. Ini lo acak-acak pengen cari apaan lo? Gua nggak ngumpetin apa-apa. Di sini justru lo yang nyumputin kebenaran, ucapnya. Tak hanya sekali, Loli juga murka dan mengancam akan membongkar fakta tentang ibunya itu. Selama ini gue selalu diam karena ada orang yang fitnah gue dan pacar gue. Tapi gue lihat makin hari makin kesini kalian semua makin keterlaluan dan kelewatan fitnahnya. Tulis Loli di akun Instagramnya. Jadi udah saatnya gue untuk speak up dan kasih tahu ke kalian semuanya tentang kebenaran yang selama ini terpendam dan tersimpan. Sambungnya, Loli meminta agar tak percaya mentah-mentah dengan apa yang diucapkan oleh Nikita Mirjani. Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nikita Mirjani adalah kebohongan. Apalagi dengan statement Nikita Mirjani bahwa semua yang diomongi oleh Loli bohong. Gua nggak peduli mau kalian percaya atau enggak sama omongan gua. Yang penting gua udah kasih tahu kalian semuanya tentang kebenaran supaya otak kalian semua terbuka dan tahu. Lanjut Loli. Loli mengaku sudah lama ingin speak up tentang tindakan Nikita Mirjani, namun ia mengaku tindakannya dibatasi oleh sang ibu. Bahkan Loli menyebut bahwa Nikita Mirjani sengaja mengancam kru TV dan YouTuber yang akan mengundangnya. Sekedar info untuk kalian bahwa selama ini gua diam karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena setiap gua diundang ke podcast ataupun TV show untuk kasih tahu tentang kebenaran, tidak ada satupun video gua yang ditayangin hingga sekarang, ungkap Loli. Ulah siapa? Ulahnya Nikita Mirjani, karena dia ancam mereka untuk tidak memposting video gua. Karena kalau mereka posting, mereka diancam akan dipenjara. Jelasnya, Loli menyebut hal tersebut ia ketahui dari salah satu kru TV. Ia mengaku bahkan pernah diundang di podcast Denny Sumargo namun tak ditayangkan. Gua tahu dari siapa karena krunya sendiri yang bilangin dan kasih tahu ke gua. Salah satu yang pernah undang gua podcast adalah podcastnya Denny Sumargo. Tanya aja ke dia langsung kalau kalian semua masih nggak percaya sama gua, tulisnya. Atas hal tersebut, Loli pun membandingkan bagaimana power sang ibu yang kini warawiri di TV dan podcast membahas dirinya. Gila nggak? Ya gila banget karena selama ini dia enak diundang ke sana ke sini jual tangisan dan cerita dia yang palsu ke kalian semua. Sedangkan di sini gue juga punya hak untuk bersuara dan beritahu tentang kebenaran, tapi tidak pernah dikasih sama Nikita Mirjani. Karena yang gua tulis di atas dan karena dia takut kebenaran akan terbongkar sama gua dan kejelekan bahkan kebusukan dia yang kalian gak tahu, beber Loli. Meski tidak ditayangkan di TV dan di podcast, kini Loli bertekad akan membongkar tentang ibunya di akun Instagramnya. Nah, sekarang udah saatnya kalian semua tahu dan akan gua kasih tahu kebenarannya lewat Instagram pribadi gua tanpa podcast atau TV show. Ditunggu ya pungkasnya. Diketahui hubungan antara Nikita Mirjani dengan putrinya Loli masih memanas hingga saat ini. Isu kehamilan Loli yang ramai menjadi perbincangan di media sosial membuat hubungan antara ibu dan anak itu terlihat semakin menjauh.
Beberapa teman dekat Nikita Mirzani mencoba untuk menyatukan keduanya agar dapat bersatu kembali. Salah satu teman dekat Nikita Mirzani yakni Dr. Oki Pratama. Diketahui Dr. Oki Pratama ternyata pernah menghubungi Loli melalui DM Instagram untuk bertemu dengannya. Dalam pesannya ia berupaya untuk memediasi antara Loli dan sang ibu. Namun sayangnya pesan tersebut tidak direspon oleh anak sulung Nikita Mirzani itu. Selain itu, Dr. Oki juga sempat mengirimkan pesan DM kepada kekasih Loli yakni Fadil Bajide. Ia meminta untuk bertemu dengan tujuan yang sama, yaitu ingin kembali mencoba memediasi antara Nikita Mirzani dengan Loli. Namun usaha yang dilakukan oleh Dr. Oki Pratama tidak membuahkan hasil. Ia tidak digubris oleh Fadil Bajide. Sementara itu, Nikita Mirzani juga sempat menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk Loli dalam sebuah live bersama seleb TikTok YOLO ini. Ia menyebutkan tidak ada orang yang mampu membantu sang putri. Sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kamu, itu bisa dipastikan. Sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kamu, sudah tidak ada lagi yang peduli dengan kamu, ucap Nikita Mirzani. Tidak hanya itu, Nikita juga mengaku kini sudah pasrah dengan kehidupan Loli selanjutnya. Bahkan dia menyebut jika sang putri memilih untuk mengakhiri hidupnya, Nikita sebagai ibu tentunya akan sedih. Namun dia akan tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengurusnya. Apapun yang terjadi dengan kamu, na'udzubillah min dzalik. Misal kamu mengakhiri hidup kamu dengan minum racun, gantung diri, loncat dari apartemen, loncat dari kosan atau apapun itu, sedih pasti. Manusiawi karena gue ini masih manusia ya. Tapi itu sudah jadi jalan kamu, ya sudah, tinggal diambil mayatnya dikuburkan selayaknya Islam, selesai, kata Nikita Mirzani. Di sisi lain, wanita yang akrab disapa Nyai itu mengaku dirinya sudah pasti memaafkan Loli, namun ia tidak akan mau membukakan pintu rumahnya untuk putrinya. Sudah tidak ada lagi pintu maaf, maaf pasti tidak ada. Tapi 1000 kali maaf, tidak ada lagi yang mau membukakan pintu baik di rumah ini ataupun di rumah-rumah orang lain, tegasnya.